Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah, untuk kesekian kalinya kita masih diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini, sedikit belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita masih di surah Ali Imran, surah ke-3 ayat 111 sampai 112, atau kalau ada waktu insyaallah sampai 114 kalau cukup. Ali Imran 111, kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurukum illa adza wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsurun. La yadurukum, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat kepada kalian, tidak bisa membahayakan kalian, illa adza, kecuali gangguan kecil saja. Wa in yuqatilukum yuwallukumul adbar, dan apabila mereka memerangi kalian, niscaya mereka akan berbalik mundur ke belakang, kalah maksudnya. Tsumma la yunsurun, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Ayat 112-nya, duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu, mereka diliputi kehinaan aynama thuqifu, dimanapun mereka berada, illa bihablin minallahi wa hablin minan nas, kecuali mereka mau berpegang teguh kepada tali Allah atau tali agama Allah, wa hablin minan nas, dan mau membangun hubungan yang baik dengan manusia. Wa ba'u bighadabin minallah, dan mereka mendapatkan murka Allah. Wa duribat alaihimul maskanah, dan mereka juga diliputi dengan kesengsaraan. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, hal itu disebabkan karena mereka kafir, ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna al-anbiya, dan mereka membunuh para nabi bighairi haq, tanpa alasan yang dibenarkan. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, mereka pula termasuk orang-orang yang durhaka menentang perintah Allah, wa kanu ya'tadun, dan termasuk orang-orang yang melampaui batas. Mungkin dua ayat dulu Bapak Ibu rahimakumullah yang akan kita bahas sedikit pada kesempatan kali ini. Jadi tentunya Bapak Ibu rahimakumullah, ini masih lanjutan beberapa ayat yang kemarin, yaitu seputar umat Islam ataupun orang-orang beriman dan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani.
Allah mengatakan la yadurrukum, mereka, maksudnya mereka di sini adalah ahlul kitab Yahudi dan Nasrani secara khusus. Mereka, kata Allah, tidak akan bisa membahayakanmu, tidak akan bisa mengalahkanmu, tidak akan bisa memudaratkan, memberikan mudarat kepadamu, illa adza, kecuali gangguan kecil saja, berupa ancaman gitu ya, atau mungkin juga berupa bulian, dibuli. Wa iyuqatilukum, seandainya ahlul kitab ini, Yahudi dan Nasrani, mereka bersikeras kekeh untuk melawan kalian, melawan umat Islam, memerangi kalian, kata Allah, niscaya mereka akan kalah. Tsumma la yunsurun, dan mereka pula tidak akan mendapatkan pertolongan. Jadi ini ayat sebetulnya bagian dari motivasi kepada kita, Bapak rahimakumullah. Ternyata Allah menyebutkan di sini bahwa kalian, Rasulullah dan para sahabat, tentunya masuk kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan kalah, kata Allah. Justru kalau ada orang yang berusaha untuk memerangi Rasulullah dan para sahabatnya, termasuk kita insyaallah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru mereka lah yang akan dipukul mundur, yang akan kalah, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ahlul kitab dan Yahudi dan Nasrani. Ini ayat mungkin sedikit kabar gembira kepada kita, Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa kita dijanjikan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menang, mengalahkan orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya banyak ayat yang menjelaskan tentang ini, yang senada dengan ini banyak sekali. Misalkan Allah sebutkan di Quran surah Al-Mujadalah, surah ke-50 berapa anak-anak? 58, ya benar. Ayat 21, atau ayat 20-nya bahkan, dan seterusnya. Kata Allah, innal ladzina yuhadunallaha wa rasulahu ulaika fil adzallin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka calon orang-orang yang akan kalah. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli, kata Allah, sudah kami tetapkan, sudah Allah tetapkan bahwa yang akan menang adalah la aghlibanna ana wa rusuli, saya dan utusanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya akan menang adalah orang yang berpegang teguh kepada Allah dan berpegang teguh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah calon-calon pemenang menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti ya Bapak Ibu rahimakumullah, ya mungkin sekarang lah peradaban dipegang oleh Barat saat ini, dipegang oleh, tanda kutip mohon maaf, orang-orang kafir gitu ya. Orang mungkin bertanya, lah masa sih umat Islam katanya menang, kok sekarang peradaban dipimpin oleh siapa sekarang? Orang-orang yang Barat, orang-orang kafir, mohon maaf tanda kutip. Tapi mungkin mereka lupa bahwa Islam pernah memimpin 1000 tahun lebih ya Bapak Ibu ya. Dari kisaran abad 600 Masehi sampai kemarin 1924 Turki Utsmani terakhir gitu ya, umat Islam memimpin peradaban dunia, menang. Ya berarti peradaban Barat cuma berapa tahun? Belum 1 abad ternyata. Belum 1 abad. Insyaallah abad 21 ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, peradaban dunia kembali dipegang, dipimpin oleh umat
Islam. Amin Allahumma amin. Sebagaimana tentunya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita meyakini firman Allah, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Surah Al-Isra ayat 81 kata Allah, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, katakanlah ketika kebenaran itu datang kebatilan akan sirna. Innal batila kana zahuqa, dan memang kata Allah kebatilan itu ditakdirkan untuk sirna, untuk binasa. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, merupakan ayat ini tentunya sedikit motivasi, kabar gembira kepada kita bahwa kita insyaallah akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ayat di Quran yang mungkin jadi motivasi bagi kita Bapak Ibu rahimakumullah, kabar gembira juga. Kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surah An-Nisa surah ke-4 ayat 141 di ujung ayatnya, kata Allah, wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang apa? Orang mukmin, bukan orang Islam ya. Jadi ternyata orang mukmin yang kata Allah disebutkan bahwa orang kafir tidak akan mengalahkan orang mukmin, bukan orang Islam gitu ya. Karena memang mohon maaf gitu ya, di Quran itu memang dibedakan oleh Allah antara orang Islam dan orang mukmin. Walaupun dalam banyak hal bermakna sama, tetapi dalam beberapa hal juga bermakna berbeda. Misalkan Allah sebutkan di Quran berkaitan dengan perbedaan antara mukmin dan muslim itu, Allah sebutkan di Quran surah Al-Hujurat, misalkan Al-Hujurat surah ke-berapa? Surah ke-49 ayat ke-14 15. Kata Allah, ini ayat sering saya baca sebetulnya. Kata Allah, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah kami beriman. Kata orang-orang Arab Badui bilang kepada Rasulullah bahwa mereka beriman. Allah menyampaikan, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu, sampaikan kepada mereka Muhammad, mereka belum beriman sebetulnya. Qulu aslamna, cukup katakan saja saya masuk Islam. Gitu kan? Jadi mengatakan, mengaku bersaksi bahwa dia mengatakan mengklaim beriman, tapi Allah katakan jangan dulu katakan amanna kami beriman, tapi waqulu aslamnya, katakanlah saja saya masuk Islam. Walakin qulu aslamna wa lam yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman mereka belum masuk kepada hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka. Gitu. Nah, yang dimenangkan oleh Allah adalah siapa tadi? Adalah orang-orang mukmin. Al-Nisa 141 tadi, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Itu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Hujurat ayat 15-nya Allah kemudian memberikan beberapa ciri siapa orang beriman itu, kata Allah, yang berhak untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Al-Hujurat 15. Kata Allah, innamal mu'minuna, orang yang benar-benar imannya benar gitu ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ada keraguan sama sekali kepada Allah dan Rasulnya, thumma jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, kemudian mereka berjihad
berjuang dengan harta mereka, kalau perlu dengan jiwa mereka. Tentunya perjuangan itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan jalan yang lain, bukan jalan Kalpataru ya, tapi jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kemudian Allah memberikan beberapa sifat-sifat atau karakteristik dari orang-orang beriman itu yang berhak yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak dikalahkan oleh orang-orang kafir. Itu beda ternyata dalam khusus ini antara orang mukmin dan orang muslim gitu ya. Termasuk juga ayat yang sering dikutip oleh teman-teman itu kan, surah Al-Saff itu ya, ayat ke-13 itu kata Allah, nasrum minallahi wa fathum qari wa basyiril muslimin atau mu'minin ternyata. Basyiril mu'minin, berikanlah kabar gembira kepada orang mukmin bahwa kemenangan itu sangat dekat. Nasrum minallah wa fathum qarib. Wa basyiril mu'minin, berikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Jadi tentunya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita menginginkan pertolongan Allah dari Allah Subhanahu wa taala, kita penuhi kriteria orang mukmin. Banyak tentunya ciri-ciri orang mukmin itu banyak sekali. Nanti kita pelajari ciri-cirinya orang-orang mukmin itu seperti apa. Insyaallah pertolongan Allah akan segera datang, dan kita berharap di abad 21 ini kan masih awal abad 21 ya, masih 22 tahun kan. Insyaallah kedepannya abad 21 dipimpin kembali oleh umat Islam. Amin Allahumma amin. Itu sekarang masih berapa? 22 tahun kan, masih baru. Kalau kata bukan dokter sih, kalau kata Ahmad Didat itu gitu ya, kata beliau itu, Islam will win with you or without you. Islam akan menang denganmu atau tanpamu. Jadi ada kamu atau tidak, Islam akan menang, kata beliau. Kamu ikut berjuang atau tidak, Islam akan jaya. Masalahnya kita ingin menjadi bagian dari orang-orang yang memperjuangkan Islam itu maksudnya. Tetapi walaupun sebetulnya Islam tidak membutuhkan siapapun, kata siapa tadi, Ahmad Didat, gurunya Dr. Zakir Naik. Begitu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan ayatnya, ayat 112. Allah mengatakan, duribat alaihimul dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah. Allah kemudian melanjutkan bahwa orang-orang kafir, secara khusus orang Yahudi dan Nasrani, mereka kata Allah diliputi kehinaan dimanapun mereka berada. Diliputi kehinaan dimanapun mereka berada. Lebih-lebih Yahudi ya, emang Yahudi itu sebetulnya miris sekali ya kalau sejarah orang-orang Yahudi itu. Ya mungkin sekarang lah Yahudi ya itu seperti yang kita lihat sekarang. Tapi sebelum itu, apalagi ketika Perang Dunia Kedua kan ya, orang Yahudi itu diusir dari mana? Jerman, apa ibu? Di Jerman. Ketika oleh Hitler dulu kan, makanya sempat ada peristiwa Holocaust yang di situ isinya adalah ethnic cleansing, pembersihan etnis Yahudi dibabat habis oleh Hitler. Maka kemudian setelah diusir ternyata disambut oleh orang-orang
Tina, welcome, ahlan wa sahlan, kata mereka. Disambut, ternyata setelah disambut tuan rumahnya ditendang, diusir. Nah, itu yang terjadi. Jadi sekarang aja gitu ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka diliputi kehinaan dan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan kesengsaraan kecuali mereka mau berpegang teguh kepada agama Allah dan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah, relasi dengan Allah diperbaiki, termasuk juga hubungan horizontal dengan sesama manusia juga diperbaiki. Kalau itu dilakukan ya, insya Allah diterimalah dimanapun kita itu. Ini sebetulnya tidak hanya berlaku kepada orang Yahudi dan Nasrani, ini juga berlaku kepada kita umat Islam. Kalau membangun hubungan yang baik dengan Allah dan sama manusia, insya Allah hidupnya tidak akan sengsara gitu, enak. Hablum minallah wa hablum minan nas, soleh secara vertikal dan soleh secara sosial gitu ya. Dan mohon maaf, bahkan sekelas Nabi pun gitu ya, kalau secara sosial tidak baik akan ditinggalkan juga. Mohon maaf gitu ya, bukan saya yang bilang, tapi Allah yang bilang. Kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Ali Imran juga ternyata ya. Surah Ali Imran ayat 159. Kata Allah, wala imuttum aw qutitum la ilallahi tuhsyarun fabima rahmatin minallahi lintadahum walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Jadi di situ Allah menceritakan ketika umat Islam di perang Uhud hampir mengalami apa? Kekalahan, walaupun tidak kalah gitu ya. Karena ada sedikit apa namanya, tanda kutip, keteledoran dari pasukan pemanah gitu kan. Maka kemudian sampai hampir mengalami kekalahan. Ternyata setelah itu Allah menyatakan walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Muhammad, udah gak usah marah-marah kepada sahabat-sahabat pemanah. Nanti ya Ibu ya, tidak usah. Walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Kalau kamu bersikap kasar kepada mereka, tidak memaafkan mereka, justru kamu akan ditinggalkan oleh mereka. Bayangkan gitu ya, sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap kasar, apa namanya, tidak memaafkan kesalahan para sahabatnya, justru malah lanfaddu min haulik, akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya sendiri. Jadi ini penting Bapak Ibu rahimakumullah, membangun relasi yang baik dengan Allah, termasuk juga relasi yang baik dengan sesama manusia. Ini penting sekali. Karena termasuk kami pribadi, termasuk Bapak Ibu sekalian, membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia. Karena Islam itu kan bukan agama yang sekedar kita menyatakan keimanan, tapi juga bukti-bukti keimanan itu juga perlu diimplementasikan. Dan salah satu bukti keimanan kita itu adalah menjaga akhlak yang baik. Itu bukti keimanan. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, jadi orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani, kata Allah, mereka diliputi kehinaan, kesengsaraan, dan mereka mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apalagi Yahudi tadi ya, Yahudi malah. Itu. Kita lanjutkan Bapak Ibu rahimakumullah. Ayatnya masih 112 Ali Imran. Kata Allah, "Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah." Kenapa mereka orang Yahudi dan Nasrani mereka diliputi kehinaan, dimurkai Allah, diliputi kesengsaraan karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya Quran yang mereka ingkari, bahkan Taurat mereka ingkari, Injil juga mereka ingkari gitu. Ya apalagi Al-Quran tentunya lebih diingkari lagi. Gitu. Misalkan Allah sebutkan Bapak Ibu rahimakumullah di Quran surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 43-44 kata Allah, wa kaifa yuhakkimunaka wa 'indahumut Tauratu fi wal Injil. Bagaimana mungkin kata Allah mereka akan menjadikanmu Muhammad sebagai hakim, sedangkan sudah pernah ada kitab turun kepada mereka, Taurat dan Injil, tetapi mereka juga ingkari itu. Nah, itu apalagi Al-Quran udah lebih diingkari lagi, karena yang sering kami sampaikan gitu ya, orang Yahudi itu kan salah satu bangsa atau komunitas atau orang yang rasis kan, rasis, tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW karena Rasulullah adalah orang Arab, bukan dari golongan mereka. Tapi sebetulnya klaim seperti ini dibantah oleh Allah, Bapak Ibu, dibantah. Masa sih kamu tidak mau beriman kepada Rasulullah hanya karena Rasulullah orang Arab? Kamu tuh ngapusi kata Allah. Buktinya Musa juga saudara mereka diingkari juga. Nabi Isa juga masih keturunan mereka, diingkari juga. Bahkan Nabi Zakaria dibunuh. Itu ya. Jadi sebetulnya hanya alibi saja, hanya alasan saja. Yang mereka tolak adalah ya wahyu Allah atau kebenaran, entah yang datang itu dari saudaranya sendiri ataupun orang lain. Apalagi orang lain ya. Rasul yang datang dari kalangan mereka sendiri mereka hinggari, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru lebih diingkari lagi. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, orang Yahudi dan Nasrani mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka ingkar, kafir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu Taurat, Injil, termasuk Al-Quranul Karim. Seandainya mereka beriman kepada kitab Taurat sebelum datangnya kitab Injil, mereka keimanannya diterima. Sama ketika ada ahli kitab diturunkan kitab Injil, mereka beriman kepada kitab Injil sebelum diturunkan Al-Quran, keimanan mereka diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mau tidak mau mereka harus juga beriman kepada Al-Quran. Tidak cukup hanya beriman kepada Taurat dan Injil gitu ya. Itu penting itu. Nah, itu. Kan sekarang mohon maaf gitu ya. Mohon maaf. Orang-orang Nasrani mereka juga sering mengutip kitab Injil atau Bible kan gitu ya. Bisa dipahami Bible ya? Mereka mengimani itu, tetapi mereka tidak mengimani Al-Quran. Batal keimanan mereka. Batal keimanan mereka.
Beda dengan kita umat Islam yang sekarang ini, Taurat kita imani, Zabur kita imani, Injil kita imani, Quran kita imani. Semua kita imani, semuanya datang dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, terlepas dari beberapa perubahan yang terjadi dalam kitab Taurat termasuk kitab Injil. Karena kita yakini bahwa kitab Injil yang sekarang atau kitab Taurat yang sekarang sudah penuh dengan interpolasi atau perubahan, karena udah tidak hanya wahyu Allah di situ, wahyu manusia juga ada gitu ya, kayak seperti itulah. Udah bercampur baur. Dan itu tidak terjadi kepada Al-Qur'an. Alhamdulillah. Quran insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemurniannya sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah surah Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Hijr surah ke-15 ayat ke-9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang akan menjaganya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah berjanji akan dijaga Al-Quran ini, dan ternyata Allah memenuhi janjinya bahwa Quran betul-betul apa? Terjaga. Ini janji Allah loh ini. Dan Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ketika Allah berjanji Al-Quran akan dijaga, betul. Kita melihat hingga saat ini Quran betul-betul dijaga. Apalagi sudah sekarang dihafal gitu ya. Ada Pak Pri udah 2 juz itu mungkin ya, dan seterusnya. Ya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan potongan ayatnya. Kata Allah masih 112 Ali Imran, wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Jadi orang Yahudi dan Nasrani dimurkai oleh Allah pertama tadi karena mereka kafir, ingkar, tidak percaya, tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Yang kedua, kenapa mereka dimurkai Allah? Karena mereka membunuh para nabi dan sudah dihabisi gitu ya. Semua dihabisi itu. Banyak, Nabi Zakaria tadi, Nabi Yahya gitu ya. Semua, termasuk Nabi Isa kan, bagainya dibunuh. Itu, dibunuh. Dan banyak memang Bapak Ibu rahimakumullah ayat-ayat Quran yang menjelaskan bahwa salah satu tradisi Yahudi itu adalah membunuh para nabi dan rasul. Misalkan dalam ayat yang lain Allah sebutkan di Quran surah Al-Baqarah ayat 61, di ujung ayatnya kata Allah, wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka terbiasa membunuh para nabi dan rasul. Udah. Itu tentunya termasuk Nabi Muhammad SAW diagendakan gitu ya, direncanakan untuk dibunuh. Apalagi Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, di situ ada sekelompok orang-orang Yahudi yang mereka tentunya tidak senang dengan Rasulullah SAW. Bahkan sampai orang-orang Yahudi Madinah itu sempat bersekongkol dengan orang-orang kafir Makkah untuk apa? Memerangi Rasulullah dan para sahabatnya yang dikenal dengan apa? Perang Ahzab itu ya, Ashabul Ahzab. Apa itu? Perang Ahzab itu ya. Itu. Ahzab itu kan artinya sekongkol atau partai, koalisi lah kalau sekarang gitu ya. Kalau bahasa sekarang, jadi Ahzab itu hizb. Koalisi Ahzab bentuk jamaknya berarti beberapa koalisi yang bersekongkol untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu diantaranya adalah orang-orang Yahudi yang mereka memang tidak suka
dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, direncanakan untuk dibunuh. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ayat 111, 112 surah Ali Imran, bahwa di situ Allah menyebutkan orang-orang beriman, kata Allah, mereka ditakdirkan untuk menang. Ingat, orang-orang beriman. Adapun orang-orang kafir termasuk Yahudi dan Nasrani, mereka selalu diliputi kesengsaraan, penderitaan, dan lebih parah lagi mendapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah, sehingga nanti bisa, tadi kami sampaikan, memimpin kembali peradaban dunia abad 21 dan seterusnya, insyaallah. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.